之王正与天渊对话。我知晓此二人。见过，意欲立不世之功，日后必能杀入。这是金家一代天骄。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-257, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bertarung melawan Jin Zhifei. Ya singkat cerita, Shihao bisa memenangkan pertarungan tersebut, dan setelahnya Shihao mengambil badak dari Jin Zhifei, dan setelahnya juga mengikuti peperangan di perbatasan Desolate, yang dalam peperangan tersebut Shihao menghadapi para pasukan dunia luar untuk mengumpulkan poin kontribusi agar bisa untuk membebaskan klannya dari hukuman militer dan juga menghapus tuduhan sebagai klan pendosa, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan para penetua dari dunia luar yang menghadapi penetua Ming, yang di sana para penetua dunia luar tersebut mencoba untuk menghasut penetua Ming untuk berpihak kepada mereka, yang ia berjanji kalau penetua Ming akan bisa untuk mendapatkan keuntungannya besar, yang bahkan bisa untuk menjadi sosok yang kuat seperti abadi mereka, dan mengancam jika penetua Ming tidak mau bergabung maka orang-orang abadi dari dunia luar akan menghabisi penetua Ming. Penetua Ming tidak takut dengan hal itu, ia justru menantang kepada mereka jika mereka ingin menyerang Nine Heaven dan Ten Earth maka mereka harus melangkahi dirinya dulu. Penetua dunia luar pun menganggap bodoh penetua Ming, dan ia menjamin setelah penetua Ming kalah maka ia akan sadar kalau pilihannya keliru. Sedangkan di tempat pertempuran Shihao, tampak di sana pihak dunia luar mereka telah membuka teleportasi untuk bisa memanggil sosok abadi mereka mencoba untuk menghancurkan harta Tianyun ataupun Heaven Abyss, pelindung dari Nine Heaven dan Ten Earth, yang sosok abadi tersebut disebut sebagai Jimin. Hal itu pun seketika membuat pihaknya Shihao kaget, termasuk dengan Shihao, karena ternyata lawan yang akan mereka hadapi adalah abadi dunia luar, kekuatan kuno yang sangat dahsyat dan juga mengerikan. Bayangan Jimin tersebut mencoba untuk menyerang harta Tianyun, tetapi harta Tianyun itu untungnya mampu untuk menghentikan Jimin, dan setelahnya Jimin meningkat serangannya kembali dengan menggunakan pedangnya, tetapi serangan itu lagi-lagi bisa dihentikan oleh harta Tianyun, dan juga setelahnya bayangan Jimin itu disedot oleh harta Tianyun yang membuat bayangan Jimin pun menghilang. Dan tak lama kemudian Raja Muda dunia luar muncul yang bernama Wu Fengmin, yang merupakan murid langsung abadi Jimin yang kedatangannya ke sini karena perintah dari Alan Yutong untuk memberikan decree kepada Heaven Abyss ataupun harta Tianyun untuk membukakan jalan untuk dunia luar bisa memasuki Nine Heaven dan juga Ten Earth. Setelahnya pun para anggota dunia luar mereka langsung menyambut kedatangan dari Wu Feng, yang karena mereka mengakui Raja Muda Wu Feng merupakan murid abadi dari Jimin. Dan setelahnya pun Wu Feng yang mengeluarkan decree dari Alan Yutong, yang lalu pun dari decree tersebut muncul sosok bayangan dari Alan Yutong. Yang setelahnya ia mencoba untuk berkomunikasi kepada harta Tianyun agar harta Tianyun membuka dan bisa membuka jalan untuk masuk ke dalam Nine Heaven dan juga Ten Earth. Yang suara decree tersebut seketika langsung memberikan guncangan besar kepada seluruh anggota pihaknya Shihao, yang mereka semua pun langsung mencoba untuk melindungi diri dan juga memberikan perlindungan kepada harta Tianyun mereka agar harta Tianyun mereka tidak mengalami kerusakan akibat decree dari Alan Yutong, yang termasuk di sana penetua Ming mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan tersebut. Dan tak lama kemudian Xiao datang ke tempat penetua Ming bertanya kepada penetua Ming apakah penetua Ming mengetahui apa isi dari decree Alan Yutong. Penetua Ming menjawab decree tersebut berisi yang bisa untuk menentang Dao Agung mereka.
Dan lalu pun pertahanan muncul berupa pedang raksasa, yang di sana juga perkata lanjutan dari Decree Alan Yutong terdengar, yang di sana pun Xiao bisa menyimpulkan bahwasanya tujuan dari Alan Yutong dan juga dunia luar ingin memasuki Nine Heaven dan juga Ten Earth karena ingin mengambil sesuatu dari dunia mereka yang kemungkinan besar merupakan harta penting dari dunia luar. Dan Decree tersebut pun diserang oleh pedang raksasa tersebut yang membuat Decree Alam Yutong pun seketika hancur. 天渊， 否则9天10地都将被血洗。 Pemburu naga ia marah kepada pihak dunia Shihao. Ia pun mengancam jika pihak dunia luar tidak diizinkan masuk, maka mereka akan menerobos paksa dan melenyapkan Nine Heaven dan Ten Earth. Penetua pemanah bersama dengan para pasukannya melepaskan serangan ke arah dari pemburu naga dan juga mengatakan kepada mereka kalau mereka tidak akan membiarkan dunia luar masuk, apalagi mengambil harta dari dunia dalam. Penetua dunia luar lainnya sangat marah dengan hal ini, dan penetua Meng sama dengan penetua pemanah tidak akan membiarkan dunia luar untuk masuk, dan setelahnya pun terjadi pertarungan antara penetua tersebut dan juga penetua Meng. Sedangkan untuk Shihao, ia berhadapan dengan Wufeng, yang di sana Wufeng memberitahu bahwasanya ia telah mengenali Shihao karena diberitahu oleh He Ziming, dan juga He Ziming menyuruh kepada Wufeng untuk tidak menghabisi Shihao karena He Ziming ingin sendiri untuk menghabisi Shihao menggunakan tangannya. Tetapi Xiao justru merendahkan Wufeng dengan mengatakan, jika kau tidak ingin menewaskanku, maka aku akan menewaskanmu, dan baru setelahnya aku akan menewaskan He Ziming. Hal tersebut pun membuat Wufeng marah karena Shihao telah terang-terangan meremehkan dirinya seolah dirinya sangat lemah, yang jadinya pun Wufeng berniat untuk menghabisi Shihao sebagai pengganti dari He Ziming. Dan setelahnya pun Shihao dan juga Wufeng mereka pun langsung maju memulai pertempuran mereka. Pertarungan yang sengit terjadi di antara mereka berdua dengan mereka berdua beradu serangan pedang. Yang sampai pada akhirnya Wufeng melepaskan serangan dari teknik warisan gurunya, yaitu tebasan pedang 99, dan sedangkan Shihao melepaskan teknik abadinya. Yang dalam peraduan tersebut langsung dimenangkan oleh Shihao, yang hal itu membuat Wufeng berada di kondisi terluka, dan juga setelahnya penetua dari dunia luar juga mengalami luka. Hal itu pun membuat mereka berdua menyadari bahwasanya mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan ini, dan mereka pun langsung menyuruh kepada para pasukan mereka untuk mundur. Yang lalu pun para pasukan dunia luar mereka membunyikan suara lonceng pertanda bahwasanya mereka mundur dalam pertempuran. Yang lalu pun pihak dunia luar mereka semua mundur dari pertempuran tersebut, dan di sana Shihao ia menatap harta Tianyun, dan Xiao pun menyadari bahwasanya kemenangan ini karena bantuan besar dari harta Tianyun. Jika saja harta itu tidak ada, maka pertempuran tidak akan bisa semudah ini. Tetapi Xiao juga khawatir harta Tianyun ini tidak akan bisa melindungi mereka untuk selama-lamanya. Artinya suatu saat nanti mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri secara maksimal. Setelah pertempuran tersebut, pihak manusia mereka langsung mundur kembali ke Imperial Pass, yang di sana banyak para pasukan merasa tidak terima dalam pertempuran ini karena mereka menganggap pertempuran ini seharusnya bisa ditahan langsung oleh harta Tianyun yang bisa untuk mencegah para pasukan dunia luar masuk ke dunia mereka. Mereka bertempur hanya untuk mendapatkan kerugian, yaitu mengalami luka-luka berat akibat pertempuran, padahal bisa untuk mengandalkan pertahanan dari harta Tianyun saja. Tetapi ketua pasukan mereka tidak membenarkan hal tersebut, bahwasanya pertempuran ini bertujuan untuk memantangkan para pasukan agar bisa siap menghadapi pertempuran nyata pada di masa depan nanti di saat harta Tianyun tidak bisa melindungi mereka lagi. Artinya pertempuran ini merupakan pelatihan nyata bagi mereka untuk bisa mengasah diri mereka agar bisa siap menghadapi pertempuran nyata di masa depan nanti tanpa perlindungan harta Tianyun lagi. Dan sedangkan di tempatnya Shihao, tampak ia sekarang sedang bersedih, namun di sana semut kecil ia merasakan begitu semangatnya pertempuran di dunia luar karena ia bisa memberikan kontribusi besar pada pertempuran tersebut dan bisa menjadi seorang pahlawan yang dikenang. Tetapi di sana semut kecil melihat Shihao, ia merasa bingung karena Xiao sekarang yang tampak murung. Xiao tidak ingin membahasnya, dan Xiao mengajak kepada semut kecil untuk mereka kembali pulang, dan juga Xiao sedikit menyinggung dirinya yang kelaparan karena pertempuran sebelumnya. Singkat cerita, Xiao pun telah sampai di lokasi dari klan Shi, dan di sana semut kecil merasa kalau klan Shi sekarang begitu sepi. Xiao mengerti maksud dari semut kecil, yang dimana ia ingin untuk mendapatkan sambutan hangat dari klan Shi karena mereka yang telah kembali dari pertempuran. Ia berharap
berharap mendapatkan sorakan yang meriah, tetapi ternyata mereka disambut dengan keheningan. Tetapi Xiao tidak mempermasalahkan hal ini. Tetapi tak lama kemudian Yi-Er melihat kedatangan Shihao dan juga semut kecil yang langsung pun ia menyambut mereka berdua. Dan tak lama kemudian anggota klan Shi lainnya, mereka semua juga mulai berdatangan menyambut Shihao dan juga semut kecil, yang di sana Xiao juga melaporkan kepada penetua klan bahwasannya ia telah memberikan kontribusi besar pada pertempuran sebelumnya yang membuat Shihao telah mengumpulkan banyak poin untuk bisa membantu klan mereka terbebas dari hukuman militer. Tetapi penetua klan tidak peduli dengan hal itu, ia justru langsung mengajak Shihao untuk bisa beristirahat dengan memberikan makanan lezat kepada Shihao dan juga semut kecil. Yang di sana juga penetua tersebut bertanya kepada Shihao apakah Shihao mengalami luka. Shihao menjawab tidak, dan juga Shihao mengajak kepada penetua itu untuk ikut makan bersama. Tetapi penetua itu tidak mau, ia justru ingin untuk membuat Shihao merasa puas karena Shihao yang masih muda dan harus mempersiapkan dirinya lebih matang lagi, apalagi ia masih memiliki banyak pertempuran. Jadi penetua itu ingin memprioritaskan Shihao agar Shihao berada di kondisi primanya. Tetapi Shihao tetap ingin mengajak penetua itu dan juga anggota klan Shi lainnya untuk makan bersama, yaitu dengan Shihao mengeluarkan tunggunya. Yang lalu pun Shihao bersama dengan seluruh anggota klan Shi, mereka semua pun berpesta merayakan prestasi Shihao pada pertempuran melawan dunia luar sebelumnya. Dan di tengah pesta tersebut, penetua Shi memberitahu kepada Shihao bahwasannya sebelumnya adanya dua temannya Shihao yang datang ke sini untuk memberikan undangan kepada Shihao, yang salah satunya merupakan pria gendut yang mengakui dirinya merupakan teman Shihao, yang dimana itu merupakan Cao Yusheng. Dan mereka memberikan undangan kepada Shihao untuk datang ke tempat pertemuan dari para jenius muda, yang katanya juga mereka akan membicarakan mengenai sebuah lokasi rahasia. Singkat cerita, Shihao pun bersama dengan Cao Yusheng mereka menghadiri pertemuan jenius tersebut, yang di sana Cao Yusheng juga telah mendengar prestasi Shihao pada pertempuran sebelumnya dan ia mengagumi kekuatan Shihao sebagai sahabatnya. Shihao bertanya kepada Cao Yusheng apa tujuan Cao Yusheng datang ke sini. Cao Yusheng hanya menjawab ia ingin untuk makan enak dan juga minum enak di sini. Dan di sana juga adanya wanita dari keluarga Wei yang dijuluki sebagai 4 Phoenix sedang bermain kecapi, yang juga tampak ia bermain bersama dengan 4 bayangannya. Dan tak lama kemudian jenius lainnya muncul dengan mereka menggunakan kendaraan mereka, yaitu kereta 5 roh, yang kedatangan tersebut berasal dari Jinzhan dan juga jenius baru bernama Qi Hong ataupun Qi An. Dengan kedatangan dua orang tersebut langsung disambut oleh banyak jenius lainnya, terutama dengan Qi Hong, karena para jenius lainnya mereka telah mendengar Qi Hong dengan telah menguasai teknik martial warisan. Tetapi Qi Hong tampak ia tidak terlalu suka dipuji, dengan ia mensampingkan pujiannya dengan mengatakan bahwasannya Jinzhan lebih jenius daripada dirinya. Cao Yusheng yang melihat kehadiran Jinzhan mengetahui kalau Jinzhan ini merupakan tunangannya Wang Xi, dan Cao Yusheng sedikit khawatir karena permasalahan antara Shihao dan juga Wang Xi akan membuat masalah pada pertemuan ini. Xiao menenangkan kepada Cao Yusheng dirinya datang ke sini dengan tenang, dan Xiao juga hanya ingin mencari ketenangan. Yang Xiao juga mencoba untuk tidak membuat keributan dengan Wang Xi ataupun Jinzhan pada pertemuan ini. Para anggota keluarga abadi lainnya bermunculan dengan adanya kereta petir yang membawa Jingguan, dan juga anggota keluarga abadi lainnya yang membuat pertemuan ini semakin banyak keluarga abadi yang muncul. Hal ini semakin membuat Cao Yusheng sedikit khawatir, tetapi Xiao menenangkan kepada Cao Yusheng kalau mereka semua bisa ditangani. Dan tak lama kemudian anggota jenius lainnya mulai berdatangan, yaitu rombongan dari Liter Immortal King dan juga rombongan Wang Xi, yang membuat pertemuan jenius itu semakin banyak. Tetapi sayangnya sebelum acara dari pertemuan jenis itu dimulai, cerita dari Perfect World episode 257 bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 之王正与天渊对话。我知晓此二人。见过。